Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 diantaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Desya Putri, inilah berita populer pekan ini. Dua anggota geng motor di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kritis usai diamuk warga. Warga geram lantaran aksi anggota geng motor kerap merasakan dan mengancam keselamatan warga. Dua anggota geng motor ini kini mendapat perawatan medis di ruang tindakan RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keduanya kritis usai diamuk massa saat kedapatan melakukan aksi penyerangan dan pengerusakan di salah satu rumah warga di lingkungan Pangkabinanga, Somba Opu, Kabupaten Goa. Menurut warga, kedua anggota geng motor ini kerap menyerang permukiman warga beserta kawanannya saat dini hari. Mereka bahkan menggunakan senjata tajam dan busur panah. Kalau yang kemarin, anak-anak dari arah timur datang terus menyerang dan baru kita memukul semua rumah, ada berapa rumah, ada 3 rumah, termasuk saya, termasuk saya. Ya, hancurkan dia. Itu dia bawa apa kalau kita lihat? Kalau info yang teman-teman anak-anak bawa itu, ada yang bawa busur, ada yang bawa parang, lempar batu. Itu tanpa ada sebab itu langsung dia lakukan penyerangan? Tanpa, tidak ada. Kita juga tidak pernah, tidak ada musuh apa sama sekali. Cuma datang begitu saja, melempar, baru pergi. Ini kan biasanya itu ada berapa motor dia? Kalau yang begitu kemarin ada 14 motor. Ini kayaknya tadi malam ada yang 4 motor, ada yang 2 motor. Seorang mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, Sulawesi Selatan mendatangi kantor polisi. Mahasiswa tersebut mengaku telah menjadi korban penganiayaan saat proses orientasi kampus. Menurut korban, ia bersama 10 rekannya dicekoki minuman keras hingga berulang kali oleh senior mereka. Tak hanya itu, korban dipukuli jika tak mengikuti keinginan para pelaku. Beberapa korban mengalami luka di bagian kepala, wajah hingga bibir akibat terkena benda tumpul. Aksi ini diketahui oleh panitia dan mengantar korban pulang ke rumah masing-masing. Polisi kini telah memeriksa 3 orang mahasiswa senior Poltekkes Kemenkes Makassar yang tidak termasuk sebagai panitia orientasi. Dari hasil penyelidikan, pelaku juga melakukan penculikan terhadap belasan korban. Kini polisi masih menunggu laporan korban lain yang diduga turut dianiaya serta dipaksa menenggak minuman keras. Berapa orang kejadiannya? 11 orang. Mahasiswa baru semua? Iya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ada berapa jumlah mahasiswa baru memang? Di angkatan tak? 1000 lebih. Baru yang dianiaya cuma berapa orang? 11 orang. Jurusan keperawatan bisa aja. Jurusan keperawatan? Iya. Oh, jadi yang aniaya kini alumni keperawatan juga? Iya. Apa alasannya? Tidak tahu. Terus bisa cerita bagaimana awalnya sampai bisa dianiaya? Dari awalnya sampai kita dibotak begitu, terus dianiaya, selain dianiaya di apa lagi? Melawan Ki? Iya. Maksudnya melawan bagaimana? Tidak ikuti anunya. Perintahnya? Iya. Perintahnya alumni ini atau panitia? Alumni. Oh, karena kita tidak ikuti perintahnya alumni, kita dianiaya. Iya. Selain dianiaya apa lagi? Dikasih minum. Dipaksa minum? Iya. Minum alkohol? Iya. Berapa banyak? 2 gelas. Ini baru 1 pelapor berinisial MH. Dari hasil penyelidikan sementara ada berapa terduga senior ini yang terlibat penganiayaan? Kami untuk sementara mengamankan ada 3 pelaku oknum mahasiswa Poltekkes. Itu masih aktif kan? Mahasiswa aktif atau alumni? Masih aktif. Namun dalam hal ini kami tunggu perkembangan penyidikan apakah dinaikkan statusnya selaku saksi dan tersangka atau bagaimana. Untuk bentuk aniayanya sendiri gimana itu, Bang? Ada yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul tangan, bagian muka, dada, dan perut. Minyak goreng curah kemasan Minyak Kita yang diluncurkan Kementerian Perdagangan belum beredar di sejumlah pasar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Pedagang pun mengaku belum tahu adanya minyak goreng curah kemasan yang diluncurkan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng curah dalam kemasan sederhana dengan nama Minyak Kita. Namun, sejumlah pasar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan belum mendapatkan stok minyak goreng kemasan tersebut. Seperti di salah satu tempat penjualan minyak goreng curah yang ditunjuk pemerintah di Jalan Poros Malino, Goa, Sulawesi Selatan, masih menjual minyak goreng curah dengan cara sistem pembelian seperti biasanya menggunakan jerigen. Pedagang mengaku belum mendapatkan informasi adanya minyak goreng curah dalam kemasan yang diluncurkan pemerintah. Kan ada ini minyak baru itu yang merek kita itu dari pemerintah juga subsidi. Apakah sudah masuk di Oh, kalau itu belum tahu, belum masuk pada itu. Jadi cuma curah apa ya yang cuma curah. Cuman itu apa? Cara pembeliannya mungkin agak ribet, ada yang mau si instan kan sekarang ada syarat-syarat tertentu, terbatas juga kalau curah. Orang yang mau ambil banyak baru tidak mau KTP tidak jadi lagi. Sementara itu, salah satu warga mengaku lebih memilih membeli minyak goreng curah lantaran harganya yang lebih murah dibanding minyak goreng kemasan, meski stok minyak goreng kemasan lebih banyak. ini kan harga minyak goreng cukup tinggi, bagaimana dengan adanya subsidi ini? Yang begini? Iya. Sangat-sangat membantu. Ibu ini beli berapa liter ini? Cuma 4 kilo. Berapa Bu? 4 kilo. 4 kilo. Berapa dibelikan itu harganya? Kalau di HRC 10.000 setengah liter. Warga pun berharap agar minyak goreng curah kemasan Minyak Kita yang diluncurkan pemerintah segera dijual di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aziz, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Desya Putri, terima kasih dan sampai jumpa.